Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 kita boleh bersama-sama kembali di doa fajar ini ya. Dan ada saudara kita yang baru pertama kali join dalam doa fajar yaitu Bapak Arthur. Shalom Pak Arthur, senang sekali Pak Arthur bisa bersama-sama dengan kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sementara tadi waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan mengingatkan lagi khususnya kepada saya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah yang Maha Baik. Pujian yang pertama berbicara tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Pujian yang kedua berbicara tentang pemeliharaan Tuhan kepada kita di setiap musim kehidupan kita. Dan pujian yang ketiga tadi berbicara tentang kebaikan kita. Bapak Ibu sekalian, Ibu Yongki, istri saya, adalah seorang yang sangat berbahagia. Mengapa? Karena di masa mudanya sampai masa remajanya itu masih sering digendong, sering dipangku-pangku oleh papanya yang sangat baik itu. Ya, saya mengenal baik papa mertua saya atau ayah daripada Ibu Yongki. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang anak yang punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, yang punya hubungan baik dengan papanya, dia akan sangat-sangat mengerti tentang kasih dan kebaikan daripada Allah Bapa di sorga. Tuhan kita memposisikan dirinya sebagai Bapa. Nah, saran saya untuk setiap kita yang punya orang tua, yang punya bapak, maaf, mungkin mengecewakan kita, mungkin tidak meneladani kita. Ada beberapa orang yang kurang beruntung, yaitu ketika masih kecil, maaf, papanya udah meninggal dunia. Ada juga yang papanya pergi dan tidak tahu ada di mana, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saran saya untuk orang-orang yang tidak pernah mengalami kasih daripada Bapak atau kasih daripada orang tuanya, mari Bapak Ibu sekalian kita mulai mau untuk mengampuni orang tua kita berkali-kali. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar merasakan kelegaan. Ya, saya pikir hal yang begini ini tidak berguna. Saya itu punya papa itu meninggal dunia ketika saya berusia 20-an sekian, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hubungan saya dengan papa saya karena kami adalah keluarga yang tidak di dalam Tuhan. Ya, tidak harmonis, tidak intim seperti keluarga-keluarga orang lain. Papa saya itu lahir di Tiongkok, Bapak Ibu sekalian. Dia terpisah daripada ayah dan ibunya, dari keluarganya, dan di masa remajanya dia merantau ke Indonesia dan kemudian tinggal dengan keluarga yang lain yang ada di Indonesia. Jadi papa saya itu tidak ngerti bagaimana menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Nah, kemudian setelah papa saya meninggal dunia lama, setelah itu saya diajarin oleh mentor saya untuk mengampuni masa lalu daripada hubungan saya dengan papa saya. Saya pikir hal ini nggak ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika saya praktekkan, Bapak Ibu sekalian, ternyata luar biasa ya. Saya praktekkan berulang-ulang Bapak Ibu sekalian dan akhirnya saya bisa mengalami suatu manifestasi, saya menangis dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian saya bisa merasakan tentang kebaikan dan kasih daripada Tuhan Allah yang disebut dengan Bapa
kami yang ada di dalam sorga. Sehingga sejak saat itu, saya memanggil Tuhan jarang sekali menyebut kata Tuhan. Saya lebih suka memanggil Tuhan itu dengan kata Bapa. Ya, sementara tadi waktu menyembah, bahwa Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, mengingatkan kita bahwa sampai masa tua kita, bahkan sampai masa rambut kita jadi putih, Tuhan itu akan tetap menggendong kita. Jadi artinya apa? Tuhan itu tetap sayang kepada kita dan tidak pernah akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Yang ada adalah kita itu seperti anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya, ya kan? Nah, Harry beberapa waktu yang lalu menyampaikan tentang mengejar Tuhan. Bagaimana waktu anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya, dari kejauhan bapaknya itu berlari untuk mendapatkan si bungsu, ya. Jadi yang ada adalah si bungsu meninggalkan rumah bapaknya. Si bungsu meninggalkan bapaknya. Bapak itu nggak pernah meninggalkan si bungsu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita datang kepada Bapak, Bapak itu maha baik, dia sekali-kali tidak akan pernah menolak kita. Beberapa hari yang lalu saya pergi makan dengan satu keluarga, ya, suami istri dan anak-anaknya. Kami kenal dengan keluarga ini sekitar 3 tahun, ya. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol waktu kami pergi makan ini. Nah, orang ini lucu banget. Dia tanya begini, "Pastor, minta maaf ya, itu rambutnya pastor itu memang sejak lahir ya, di kepalanya ini nggak ada rambutnya." Saya bilang, "Enggak lah, saya ada rambutnya. Cuman ini kan saya gundul." Saya keluarkan foto masa muda saya bagaimana rambutnya banyak, bahkan sampai sebau gini. Dia takjub, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tadi waktu menyembah, ya, Tuhan ingatkan bahwa saya ini Bapak Ibu sekalian karena usia begini itu keluar rambut putihnya. Tapi karena digundul nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya, istri saya, dan anak saya. Tuhan mau ingatkan bahwa siapapun kita, Tuhan itu sayang kita. Tuhan itu mau menggendong setiap kita. Bukan hanya saya yang disayang, tapi Bapak Ibu semuanya itu disayang Tuhan. Karena kita itu disayang Tuhan, maka percayalah Tuhan itu merancangkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Seperti tema pada bulan Juli kemarin, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan beberapa kali bahwa adalah kehendak Tuhan buat setiap kita sebagai anak-anaknya untuk mengalami yang namanya kebahagiaan selagi kita masih ada di atas muka bumi ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Matius pasal 10 ayat yang ke-16 bunyinya begini. "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Wow, mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus itu berbicara dengan jelas kepada murid-muridnya, dan hari ini juga mau berbicara kepada kita bahwa keadaan dunia di mana kita tinggal itu adalah keadaan yang tidak bersahabat, alias keadaan yang amat sangat berbahagia. Tapi bukan berarti kalau kita tinggal di dunia yang amat sangat tidak baik-baik saja, tinggal di dunia yang amat sangat berbahagia, kita nggak bisa diberkati. No, Tuhan nggak bilang begitu, ya. Di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja ini, Bapak Ibu sekalian, percayalah,
kita bisa tetap berbahagia, kita bisa tetap mengicipi dan menikmati, mengalami yang namanya sorga di muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu di kota New York, kalau kita mengikuti berita, bagaimana seorang ya yang masih sangat muda dia membawa senjata laras panjang keluar dari mobilnya ya dengan tenang, dia bawa pistol yang panjang itu, dia masuk ke satu building Bapak Ibu sekalian, dan kemudian naik lift dan dia mulai tembakin orang sehingga beberapa orang meninggal dunia. Wow, turut berduka cita untuk hal yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Itulah gambaran keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja, ya. Bahkan yang namanya domba di tengah-tengah serigala, ya, di tengah-tengah serigala itu kan artinya sekelompok kawanan serigala, bukan hanya satu serigala, tapi banyak banget serigalanya. Artinya kalau dihitung-hitung, disipua-sipua, ya kan, pasti dombanya itu stres, karena apa? Hidupnya benar-benar terancam, bahkan yang namanya kematian, ya, kesengsaraan, penderitaan itu benar-benar ada di depan matanya, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian seperti tadi saya sampaikan, Tuhan itu tidak pernah punya rancangan yang jahat kepada kita. Tuhan berikan kepada kita bagaimana cara menghadapi dunia yang tidak senang, yang tidak sedang baik-baik saja, bagaimana cara menghadapi keadaan yang sangat bahagia, ya, yang sangat berbahaya itu dengan sebuah senjata yang luar biasa, ya. Maka Tuhan bilang begini, senjata yang luar biasa untuk menghadapi kawanan serigala itu, yaitu Tuhan mau kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita mau praktekkan dalam hidup ini, hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, Bapak Ibu sekalian percayalah, kita akan mengalami yang namanya perlindungan dan kita akan tetap mengalami yang namanya sorga selagi di atas muka bumi ini, ya. Kejadian pasal 39 itu berkisah tentang seorang anak muda yang bernama Yusuf. Yusuf itu, ya, kita tahu perjalanan hidupnya, dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya, dan kemudian setelah dijual sama pedagang budak ini, dijual lagi, sehingga akhirnya Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Setelah dari rumah Potifar, maka Yusuf ada di dalam penjara. Tapi coba lihat, dari penjara kemana dia? Dari penjara dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Jadi kalau kita lihat perjalanan kehidupan daripada Yusuf ini, wow, itu amat sangat mengerikan. Banyak bahaya yang dia alami, Bapak Ibu sekalian. Tapi coba, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dikatakan berkali-kali dalam kitab Kejadian itu bahwa Tuhan Allah menyertai Yusuf. Saya mau katakan, kalau pada zaman perjanjian lama, Tuhan Allah itu menyertai Yusuf, lebih-lebih hari ini kita yang hidup di zaman perjanjian baru, yang mana dengan jelas melalui kematian dan kebangkitan Yesus, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi mungkin kita melewati lembah air mata, kita melewati yang namanya kawanan serigala, Bapak Ibu sekalian. Percayalah, kalau kita mau praktek hidup ini cerdik seperti ular, ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan menikmati
kehidupan di bumi ini menikmati yang namanya sorga meskipun dalam keadaan berbahaya, ya. Nah, kembali kepada Yusuf, dia dalam keadaan berbahaya, ya, berbahaya, ya. Tapi yang luar biasa, dia mempraktekkan hidup cerdik seperti ular, ya. Bagaimana Yusuf cerdik seperti ular? Kalau kita memperhatikan ular, salah satunya ular itu tidak pernah menyerang dahulu, ya. Ular itu nggak suka bikin ribut. Kalau ular itu mencium bau manusia atau merasakan getaran jejak kaki manusia atau bahkan hewan-hewan yang besar, singa, apalah yang membahayakan, ya kan? Maka ular itu akan menghindar. Ular itu nggak suka berkonfrontasi, ya. Tapi ular itu dia bukan takut, dia pemberani. Bahkan pernah dicatat dalam buku ilmu pengetahuan, itu ular pernah makan yang namanya hyena, ya, yang mirip anjing yang sangat menakutkan itu, Bapak Ibu sekalian. Dan hyena itu beratnya yang dicatat itu kurang lebih 68 kilo, Bapak Ibu sekalian. Itu pernah dimakan hidup-hidup oleh ular, ya. Kemudian selain itu juga ada buaya, ada rusa, kemudian ada banyak binatang besar yang bisa dimakan hidup-hidup oleh ular. Artinya ular itu bukan penakut, ya. Ular itu adalah makhluk yang pemberani, tapi dia nggak suka cari gara-gara. Kembali kepada Yusuf. Yusuf itu nggak suka cari gara-gara, tapi dia pemberani. Bayangkan ya, dia udah melewati berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Dan yang paling bahaya waktu itu dalam hidupnya, ketika dia digoda oleh istrinya Potifar itu, ya. Alkitab bilang berhari-hari dan berkali-kali digoda oleh istri Potifar itu. Tapi lihat keberanian daripada Yusuf, ya. Dia berkata terus terang kepada istri majikannya, no, no, no. Dengan tegas dari hari ke hari. Itu berani Yusuf bilang, no, aku nggak mau berbuat dosa. Aku nggak mau kompromi dengan dosa. Itu namanya cerdik seperti ular. Dan Yusuf tahu resikonya apa kalau dia menolak istri daripada tuannya, ya. Akhirnya kita tahu Yusuf masuk ke penjara, di penjara karena menolak untuk berbuat dosa. Itu kecerdikan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita belajar sekarang tentang tulus seperti merpati, ya. Tulus seperti merpati. Merpati itu punya kelebihan salah satunya yaitu cinta damai. Yang kedua, merpati itu adalah satu makhluk yang setia, ya. Nah, kembali kepada Yusuf. Yusuf itu selain cerdik seperti ular, yang dimaksud cerdik itu bukan licik, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang disebut cerdik itu waspada, berani, ya. Nah, kemudian yang namanya tulus seperti merpati, Yusuf itu luar biasa, ya. Hatinya murni, bebas dari percabulan, bebas daripada kenajisan. Dia adalah orang yang setia, ya, dan dipraktekkan dalam kehidupannya. Meskipun dia ada di negeri asing, dia setia dengan Tuhannya, ya. Dia setia luar biasa. Bahkan waktu Yusuf dipromosi, diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, ya. Yusuf setia kepada Firaun, Yusuf setia kepada Tuhannya, dan di situ juga Yusuf mempraktekkan bagaimana dia tetap setia dan mencintai keluarganya. Itu ada keluarganya,
waktu itu ada di Kanaan dalam keadaan kelaparan, penderitaan ya, ada kurang lebih Alkitab mencatat hampir 100 orang, itu semuanya diboyong ke Mesir dan kemudian ditaruh di tanah Goshen ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya merpati itu, dia itu nggak pernah ganti-ganti pasangan. Bahkan kalau pasangannya itu sampai mati ya, maka merpati itu juga tidak akan cari pasangan yang lainnya. Nah, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Ayo jadi orang itu yang cerdik, jadi orang itu yang tulus. Cerdik bukan licik, Bapak Ibu sekalian ya. Cerdik itu artinya waspada dan berani, sedangkan tulus itu seperti merpati artinya setia. Sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, inilah dua senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah dua strategi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, percayalah kita akan mengalami perlindungan Tuhan dan kita juga akan mengalami promosi daripada Tuhan. Kalau zaman itu Yusuf mempraktekkan hal ini, dia diangkat, dilindungi Tuhan dan dipromosi lebih-lebih kita. Tahun ini, future foresight, milikilah iman bahwa setiap kita ditolong, dipromosikan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah yang maha baik, materai kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus menolong kami untuk kami mencernanya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak daripada Bapa. Anak-anak yang cerdik seperti ular, penuh dengan kewaspadaan, tapi tidak takut untuk menghadapi pencobaan dan masalah dalam hidup ini. Bapa, biarlah Roh Kudus juga menolong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia kepada Tuhan semesta alam ini, setia kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas kepala kami, dan kami juga menjadi orang yang setia di dalam keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Dan kami percaya kami dapat menikmati sorga di atas muka bumi ini, bahkan selain dapat perlindungan daripada Tuhan, Tuhan angkat dan promosi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.